Kan siapa yang menginginkan hidup kayak Teteh? Kan semua orang juga tidak menginginkan kan. Semua orang ingin hidup normal, ingin hidup punya rezeki yang banyak, pengen dapat rezeki banyak dari hal-hal yang halal. Kan biasa orang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Beginilah cara dari seorang Deddy Mulyadi untuk memanusiakan manusia. Setiap kebijakan yang beliau ambil pasti dibarengin dengan solusi. Hal ini yang membuat seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini semakin hari semakin dicintai oleh masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia. Pola kepemimpinan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi benar-benar telah menginspirasi kita, generasi penerus bangsa, bahwa seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan harus diikutsertakan dengan solusi. Dan yang uniknya dari seorang Deddy Mulyadi, bahwa segala keputusan dan segala kebijakan itu selalu berpihak kepada rakyat. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video singkat tadi, kita melihat bersama-sama bagaimana gaya kepemimpinan ditunjukkan oleh seorang Deddy Mulyadi ketika beliau ingin menutup tempat lokalisasi dengan cara yang begitu manusiawi. Saya pikir tidak semua pemimpin bisa melakukan hal-hal yang mulia seperti yang ditunjukkan oleh seorang Deddy Mulyadi ini. Tidak semua pemimpin pula bisa bijak ketika mereka menghadapi dengan persoalan-persoalan yang demikian. Apalagi ini adalah tempat lokalisasi, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa di dalamnya pasti dihuni oleh orang-orang yang tidak benar. Tetapi begitu mulianya hati seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Beliau masih datang dengan baik-baik, ngomong baik-baik, memberikan solusi yang begitu luar biasa. Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini benar-benar bisa menginspirasi kita. Bagaimana caranya kita mau memanusiakan manusia? Bagaimana kita mau mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik? Bagaimana kita mau mengarahkan seseorang ke jalan yang benar? Itulah Deddy Mulyadi yang mampu untuk melakukan semuanya itu. Berikut ini saya ingin menyajikan video full terkait dengan cara dari seorang Kang Deddy Mulyadi untuk menutup tempat lokalisasi dengan cara yang begitu manusiawi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Teh, sini. Oh, ke sini dong. Sini. Teteh orang mana? Tapi anak Subang. Di sini sama siapa? Sama si Mama. Si Mama. Mama mana? Itu mobil siapa itu? Punya Mama Tati. Oh, Mama Tati. Mana Mama Tatinya? Enggak ada berangkat. Kemana? Enggak tahu tadi keluar. Mama Tati itu siapa punya mobil? Yang punya ini, Pak. Mama Tati itu siapa? Yang punya ini. Yang punya tempat ini Mama Tati. Oh, Teteh dari Pagaden. Iya. Oh, yang suka malam ramai di sini ya? Iya. Oh. Saya baru lagi kesini, Pak. Baru lagi ke sini Teh. Oh, Teteh kenal ini enggak? Perasaan pernah ke sini? Teh, perasaan kan pernah ke sini tuh, yang bewokan pernah ke sini enggak? Iya. Oh, pernah kamu pernah ke sini. Teh punya anak? Enggak. Janda. Iya. Berapa kali kawin? 3, Pak. 3 kali. Kenapa sampai terdampar di si Mami di sini? Enggak. Kenapa? Enggak ada. Gak ada kerjaan. Iya. Kenapa? Iya, Pak. Enggak ada kerjaan. Berapa orang sih di sini penghuninya?
Nggak tahu, baru kali ini lagi. Itu biasa, setiap ketemu orang pasti saya mah baru pertama. Emang baru pernah. Saya kan sering kesini, Teh. Dulu kan saya kesini hanya ngobrol segala macam, nggak bisa ngapa-ngapain. Teteh, ada rencana apa sih? Kalau di sini terus kan repot. Teteh kalau di sini diajak pergi keluar ya? Baru kali ini lagi kan. Bukan, Teteh kalau di sini malamnya kalau ada cowok diajak di luar. Hah? Ketemuannya di luar apa di sini? Di luar mungkin nggak. Oh, jangan mungkin, biasa aja, Teh. Kan kita harus menerima hidup apa yang kita jalani, Teh. Kan siapa yang menginginkan hidup kayak Teteh? Kan semua orang juga tidak menginginkan, kan? Semua orang ingin hidup normal, ingin hidup punya rezeki yang banyak, pengen dapat rezeki banyak dari hal-hal yang halal. Kan biasa orang begitu. Ini tempatnya harus dirapihin. Kumuh. Gak boleh, daerah sini semuanya nanti harus bebas dari bangunan. Iya, saya nggak tahu sih, ibu nggak ada Pak. Bilang ke si ibu, ya. Teteh kan harus pulang istirahat dulu, ya kan? Karena tempatnya mau kita bongkarin, ya kan? Saya kan harus ngasih uang bekal buat Teteh pulang dan istirahat. Iya. Makanya saya tanya, Teteh kalau malam-malam sekali jalan-jalan malam berapa? Enggak Pak. Enggak. Udah saya tebak aja, sekali jalan malam 150. Enggak. Hah? 200. Sekali jalan gimana Pak? Maksudnya jalan-jalan dibonceng cowok berapa? Oh. Ya, gitu lah Pak. Berapa 200? Enggak. Enggak, saya mau ngasih 10 kali Teteh jalan-jalan, Teteh pulang dulu ke Berapa ya? berapa? Udah saya kasih Teteh 2 juta ya. Teteh pulang dulu ya. Nah, pulang dulu. Istirahat. Nenek, kenal gak? Langganan bukan ini? Nah, udah pulang dulu. Teteh punya tanggungan apa di rumah? Enggak Pak. Nih, punya tanggungan apa? Nih, bekal, pulang. Pulang dulu, tempatnya mau kita rapihkan. Semua bangunan di sini semua nanti dirapikan, Pak. Andai kata pun nanti ada warung, ya warungnya kita tata. Dan andai kata pun warung bukan untuk tempat tinggal, Pak, hanya untuk warung. Gitu loh. Bikin seragam yang bagus, warungnya terbuka, dan bukan warung yang begini. Aduh. Bukan warung yang begini. Ini Subang, Pak. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa tidak semua orang ingin bekerja seperti di tempat lokalisasi itu. Semua orang ingin mendapatkan rezeki yang halal. Tetapi apalah daya, mungkin mereka yang tidak punya keterampilan, mungkin mereka yang terlilit utang dan lain sebagainya, terkadang mereka melakukan itu semua dalam keadaan terpaksa. Saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak semua perempuan ingin melakukan hal-hal yang menurut saya tidak manusiawi itu. Hal-hal yang dipandang haram, hal-hal yang dipandang merupakan penyakit dalam sebuah wilayah. Tetapi cara seorang Deddy Mulyadi ketika beliau menutup tempat lokalisasi itu benar-benar sangat menyentuh hati kita. Beliau mau menunjukkan bahwa bagaimana caranya kita mau memanusiakan manusia lain. Rasa empati yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang bernama Deddy Mulyadi ini benar-benar bisa menyadarkan kita, benar-benar bisa menyentuh hati kita. Bagaimana caranya ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, ingin mengambil sebuah kebijakan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Terkadang, seringkali kita menemukan pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang arogan, menutup sebuah tempat lokalisasi dibarengin dengan solusi. Tidak semua orang bisa lakukan hal-hal seperti itu. Tetapi hal yang serumit ini masih bisa dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Beliau tahu bahwa
ketika beliau menempatkan dirinya seperti yang dirasakan oleh perempuan tadi. Tentu yang namanya manusia membutuhkan uang untuk menafkahi hidupnya. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang Deddy Mulyadi ini adalah gaya kepemimpinan yang benar-benar telah menyentuh hati kita agar kita bisa mempelajarinya. Terlebih khusus, caranya kita untuk memanusiakan manusia lain secara manusiawi. Kembali saya tekankan bahwa saya sangat yakin dan percaya apa yang mereka lakukan itu adalah dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi biaya hidupnya mereka. Mungkin mereka tidak punya keterampilan, mungkin mereka tidak punya pendidikan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus berada di tempat lokalisasi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah itu. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ketika pengambilan keputusan itu dibarengin dengan solusi, saya pikir Bapak adalah sosok pemimpin yang benar-benar dalam pengambilan dan keputusan itu selalu saja berpihak kepada rakyat. Contoh yang sangat dan amat baik ini harapannya bisa ditiru oleh para pemimpin lain dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Jangan sampai lebih mengedepankan nilai-nilai arogansi, lebih mengedepankan nilai-nilai otoriter. Karena gaya-gaya kepemimpinan yang otoriter dan arogan, saya pikir tidak akan diterima oleh masyarakat. Pemirsa, berikut ini ada satu cuplikan video menarik, di mana ada penjelasan tentang gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Deddy Mulyadi dan politik gaya rakyat, personal branding yang mengundang pro dan kontra. Dalam jagat politik Indonesia yang kerap dibanjiri narasi elitis dan retorika kebijakan, Deddy Mulyadi tampil berbeda. Mantan Bupati Purwakarta dan ex-anggota DPR RI yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat membangun jalannya ke pusat perhatian melalui pendekatan personal yang membumi, atau bagi sebagian pihak terlalu membumi. Dia bukan sibuk rapat di ruang tertutup atau kampanye di panggung-panggung formal, melainkan terjun langsung ke pasar, ke sawah, nyebur ke kali, masuk ke rumah-rumah warga miskin. Dan yang lebih penting, dia membagikan semua itu secara masif lewat media sosial. Strategi personal branding ala Deddy Mulyadi seolah menjungkir balikkan konvensi komunikasi politik. Dia tidak membicarakan kebijakan secara kompleks, tapi memberi makan orang lapar. Dia tidak mengunggah pidato panjang lebar, tapi merekam momen ketika dia menyekolahkan anak pemulung, membedah rumah janda tua, atau bercengkrama dengan pedagang kaki lima. Video-video itu ditonton jutaan orang, menyentuh emosi publik dan menjadikannya tokoh yang disukai, sekaligus dikritik. Di satu sisi, Deddy Mulyadi berhasil mengisi kekosongan empati dalam politik. Dia tampil sebagai sosok yang hadir, menyentuh langsung, dan memberi solusi instan di tengah masyarakat kecil. Dalam era digital, di mana sentuhan politik terasa semakin abstrak, kehadiran Deddy Mulyadi di layar-layar ponsel rakyat menjadi oase. Dia tidak menjual program, dia menjual pengalaman. Dan dalam banyak kasus, itu jauh lebih mengena. Kedekatannya dengan budaya Sunda, narasi-narasi lokal yang ia bangun, serta penggunaan bahasa sehari-hari membuatnya terasa otentik. Deddy tidak berjarak, dan justru itu yang membuatnya istimewa di mata sebagian masyarakat. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mencibir langkahnya. Kritikus menyebut aksinya sebagai show politik, kemiskinan yang dikomodifikasi, atau bahkan eksploitasi kemanusiaan demi elektabilitas.
Beberapa pihak menyebut solusi yang dia berikan bersifat karitatif dan tidak menyentuh akar struktural masalah. Bahkan ada yang menilai kehadirannya yang tiba-tiba di berbagai lokasi hanya mempertebal kesan pencitraan. Pertanyaannya, apakah semua itu salah? Di era ketika kepercayaan publik pada politisi begitu rendah, Deddy Mulyadi justru memposisikan dirinya bukan sebagai politisi, melainkan sebagai kawan rakyat. Apakah itu murni strategi? Tentu. Tapi apakah strategi itu efektif? Jelas. Dan pada titik tertentu, efektivitas dalam menyentuh rakyat memang adalah inti dari politik itu sendiri. Yang perlu dicermati bukan semata-mata soal tulus atau tidak tulus, melainkan bagaimana figur seperti Deddy Mulyadi membuka ruang baru dalam personal branding politik Indonesia. Dia menunjukkan bahwa komunikasi politik tak harus selalu berat, formal atau abstrak. Bahwa menyentuh rakyat bukan hanya dengan program, tapi dengan kehadiran. Namun, untuk benar-benar membuktikan bahwa dia bukan sekedar aktor yang lihai memainkan kamera, Deddy Mulyadi harus bisa melampaui narasi empati dengan gagasan sistemik, solusi berkelanjutan, dan posisi politik yang kuat. Disinilah tantangannya. Apakah dia akan tetap jadi pejuang rakyat kecil ketika kekuasaan benar-benar ada di tangannya? Thank you. Kang Deddy Mulyadi lainnya kadang masuk aneh gitu kajalmi-jalmi anu teresep ka Pak Deddy bari cenah nyebutkeun majarma Pak Deddy loba pencitraan. Nah, make jeung pencitraan kan emang tugasna pemimpin masa modelkeun kitu, terjun ke masyarakat bari apal naon anu jadi kebutuhan jeung keluhan masyarakat. Jadi eta mah sanes pencitraan. Nih ya, harusnya para pemimpin daerah yang lainnya itu mencontoh cara kerjanya Pak Deddy. Jadi eta mah sanes pencitraan. Harusnya kita itu bersyukur ya punya pemimpin yang mau mendengar dan mau merangkul masyarakatnya gitu. Aya we nu teresep teh nya sakumaha gawena alus oge. Selama ini kan teori tentang birokrasi terlalu jelimet. Sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta nih di sini. Saya begitu lihat buku anggaran sini, aku buka. Saya misalnya melihat gini, Mbak. Kita ini suka dibohongin oleh isu misalnya anggaran pendidikan harus 30% ya, atau 20%. Anggaran pendidikan di Jawa Barat 37%, hampir 40%. 11,4 triliun. Tapi apakah alokasinya tepat? Isinya itu kan apa? Ya. Isinya adalah dana TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beli apa itu? Layar pembelajaran digital. Yang menurut Anda nggak penting itu sebenarnya ya? Begini deh, di Inggris aja orang masih pakai kapur. Manual, masih konvensional. Indonesia ya. legeg-legegan pakai layar digital. Legeg-legegan. Ya, nggak penting ya harusnya. Coba, itu dicek di kabupaten kota. Layar digital yang tahun yang lalu aja belum dipakai karena ruang kelasnya nggak ada. Jadi peralatannya canggih, tempat belajarnya nggak ada justru. Saya bilang berarti yang penting apa? Ruang kelas. Karena apa kita harus nampung anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA. Makanya saya lihat berapa anggaran ruang kelas? 60 miliar. Tapi respon dari pihak sekolah dan penyelenggara sekolah gimana dengan ini? Senang di depan gubernurnya ya senang kali, di belakangnya enggak? Benar, karena mereka, Pak kami ini nggak butuh layar digital Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udahlah, keuntungan pribadi gitu ya? Iyalah. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya Kang ya? Saya nggak tahu. Tapi nggak terjadi di tempat Anda nanti kan ya? Ke depannya. Saya kan baru mimpin. Ya. Itu yang akan dievaluasi nantinya. Nah, kemudian ini apa yang dibutuhkan? Saya bilang ruang kelas Pak. Ya sudah. Anggaran ruang kelas berapa? Saya tanya. 60 miliar. Anggaran untuk TIK berapa? 930 miliar. Lebih gede anggaran untuk TIK-nya dibanding ruang kelasnya. Saya bilang 1,2 triliun anggaran ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Ada banyak hal yang kita temukan dalam penyampaian yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Pertama,
ketika Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini menjadikan rakyat sebagai kawan politiknya. Ini adalah cara yang sangat mengena hati rakyat Jawa Barat, bahkan kita Indonesia. Apakah semua pemimpin di bangsa ini bisa lakukan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Dengan tegas saya katakan bahwa tidak semua pemimpin bisa lakukan hal-hal seperti itu. Hanya pemimpin yang mampu untuk menghilangkan rasa ego di dalam dirinya. Hanya seorang pemimpin yang mampu untuk mewakafkan dirinya untuk orang banyak. Dan hal itulah yang ditunjukkan oleh seorang Deddy Mulyadi, orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Segala kebijakan yang beliau ambil ketika kebijakan itu selalu berpihak kepada rakyat, secara tidak langsung telah menyentuh hati rakyat, telah menaruh rasa cinta yang begitu luar biasa dari rakyat kepada pemimpinnya. Provinsi Jawa Barat hari ini menjadi salah satu provinsi yang selalu saja ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Hal ini terjadi karena kehebatan dari seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang selalu saja dibarengin dengan solusi. Pemimpin yang menjadikan rakyatnya sebagai kawan adalah contoh-contoh pemimpin yang benar-benar dia mau menempatkan dirinya untuk menjadi pribadi yang merakyat. Pribadi yang tahu susahnya rakyat itu seperti apa. Dalam banyak hal, kita menemukan seorang Deddy Mulyadi tidak pernah menjaga jarak dengan rakyatnya. Dari persoalan yang ruwet sampai persoalan yang mudah pun, Deddy Mulyadi selalu berada di tengah-tengah rakyatnya. Kita yang lain, yang bukan masyarakat Jawa Barat, terkadang merasa iri dengan gaya kepemimpinan dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Beberapa narasi mengatakan bahwa Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang istimewa. Pemimpin yang jarang kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia. Di saat hampir semua masyarakat Indonesia hilang respek dengan tokoh-tokoh politik yang lebih mengedepankan nilai-nilai otoriter, yang lebih mengedepankan nilai-nilai arogansi kepada rakyatnya. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan sosok Deddy Mulyadi. Mampukah kita masyarakat Indonesia, khususnya para pemimpin kita, mengikuti pola kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Pemirsa, saya berharap bahwa gaya kepemimpinan ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa dilakukan secara konsisten dalam membangun Jawa Barat. Dan hal ini saya secara pribadi berharap bahwa tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi di suatu hari nanti bisa dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia. Harapan kita akan menjadi kenyataan bila di suatu hari nanti Deddy Mulyadi mungkin bisa maju sebagai orang nomor 1 atau orang nomor 2 di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga beliau punya kekuasaan untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan kepada masyarakat Indonesia. Contoh-contoh pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus patut untuk mempelajarinya, meniru gaya kepemimpinan ini. Karena menurut saya secara pribadi, pola kepemimpinan dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi adalah pola kepemimpinan yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.